Oke, kita lanjut pembahasan kita mengenai konsep luasan keliling untuk bangun jajar genjang atau disebut juga dengan istilah parallelogram. Nah, bentuk jajar genjang ini masih ingat ya? Begini kan bentuknya? Iya. Ini adalah bangun jajar genjang PQRS. Nah, secara umum ya, penamaan sisi-sisi pada bangun jajar genjang itu berbeda dengan sisi-sisi pada bangun persegi panjang. Jadi secara umum itu panjang PQ itu nanti disebut sebagai sisi A, ya. Kalau pada persegi panjang kan P gitu ya, yang di sini L kan lebar. Kalau pada jajar genjang disebut A. A itu artinya adalah sisi alas. Karena PQ sama dengan SR, ingat sifat jajar genjang, maka yang SR ini disebut juga dengan A. Sisi QR itu kita sebut dengan B, sisi B. Atau B itu adalah sisi miring biasa orang sebut. Secara umum orang sebut ini sisi miringnya. Ya, karena QR sama dengan SP maka ini juga B. Satu lagi, ini ada garis tegak yang dihubungkan dari titik sudut S ke garis atau sisi PQ. Ini sudutnya 90 derajat atau tegak lurus. Jadi garis S ini yang dari titik sudut S itu tegak lurus dengan sisi PQ. Nah, garis ini disebut sebagai T. T itu adalah tinggi. Oke? Jadi kalau A itu alasnya, alas jajar genjang, B itu sisi miring jajar genjang, T itu tinggi dari jajar genjang. Oke. Nah, sekarang permasalahan kita bagaimana cara menghitung luas jajar genjang. Nih, mari kita lihat. Masih ingat waktu pembentukan bangun jajar genjang dari sebuah bangun persegi panjang? Yang seperti ini nih. Nih, jajar genjang ini yang garis sisi miring yang merah ini ya, dan sisi yang alasnya ini kan, itu terbentuk dari sebuah persegi panjang. Persegi panjang A, persegi panjang A, B, C, dan D. Ya, jadi waktu persegi panjang A, B, C, dan D ini dibuat garis melintang dari titik sudut A, kemudian terbentuklah segitiga ADE. Segitiga ADE ini dipotong, dipindahin ke sisi BC, ya, begitu ya. Sehingga terbentuklah bangun jajar genjang. Nah, coba perhatikan. Sisi PQ di sini itu sama nggak dengan sisi AB di sini? Iya, sama dong. Sisi AB di sini itu sama dengan PQ. Betul nggak? Maka di sini kita sebut juga dengan A kan? Betul kan? Sama kan? Karena APQ ini adalah A. Ini B-nya, yang ini T-nya. Loh kok bisa T-nya di sini? Iya dong. Karena ketika ini digeser ke sini, ini kan jadinya begini juga. Sama kan? Tuh, ini kan tegak lurus. Ini kan tegak lurus nih. Ya, ini juga tegak lurus. Kalau begitu ini juga tegak lurus, ini tegak lurus. Maka ini sejajar sebenarnya dengan garis ini. Sehingga kalau ini T pada jajar genjang ini juga T. Oke? Oke, sekarang coba lihat dulu. Persegi panjang. Konsep luas persegi panjang apa? Masih ingat? Iya, panjang kali lebar. Nah, ketika dirubah jadi jajar genjang ada pertambahan pertambahan bidang nggak? Enggak kan? Ini pindahin ke sini aja. Kalau begitu, setuju nggak kalau Sir bilang luas persegi panjang ini sama dengan luas jajar genjang? Setuju? Iya dong. Karena sama aja kan, ini persegi panjang luasnya segini. Ini tadinya nggak ada, ini dipotong pindah ke sini. Jadi sama aja kan luasnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa luas jajar genjang, ini kasih gambar gini aja ya. Jajar genjang itu sama dengan luas persegi. Betul nggak? Iya. Luas persegi itu apa? Panjang kali lebar. Panjangnya apa di sini? Iya, A. Betul ya, A. Tingginya apa? Lebarnya mana? Yang ini bukan? Ini lebar kan? AD ini lebar kan? BC ini lebar. BC sama dengan T. Oh gitu. Jadi sama aja A kali T. Kalau begitu luas jajar genjang itu adalah A kali T. Ya, itu konsepnya. Sederhana kan?
Jadi konsep mencari luas jajar genjang itu adalah alasnya, jadi dua sisi yang sejajar ini ya, alasnya dikali tingginya. Itulah dapatkan luas. Paham? Oke, nah sekarang bagaimana dengan mencari atau menentukan keliling? Kalau tadi kan luas nih, menentukan luas. Bagaimana sekarang menentukan keliling? Ayo, sama saja seperti yang sebelumnya. Keliling itu kan hanya mengelilingi ini bidang ini. Maka keliling bangun jajar genjang ini adalah ini lintasan ini itu adalah lintasan PQ. Terus kesini lagi kan tambah lintasan QR. Habis itu kesini lagi kan tambah lintasan SR atau sisi SR ditambah ini ditambah SP. Udah balik lagi ke P, artinya sudah menempuh satu kali keliling. Oke. Nah, PQ ini apa nih PQ? Oh, PQ sama dengan A. Betul kan, panjang PQ sama dengan A. Panjang QR sama dengan B. Panjang SR O A lagi. Panjang SP O B. A ketemu dengan A sehingga A ditambah B. B ketemu dengan B kan, tambah B. A tambah apa? Ayo, A ditambah A. Satu ayam tambah satu ayam? Iya, 2 ayam artinya 2A. B tambah B juga begitu, 2B. Sehingga keliling sebuah bangun jajar genjang itu apa? 2A ditambah 2B. Nah, sehingga keliling dari sebuah bangun jajar genjang itu adalah 2A ditambah 2B. Nah, ini konsepnya kita peroleh. Simple kan? Mudah kan? Ini juga boleh tulis begini nih. Ini karena sama-sama punya 2 kan, 2-nya dikeluarin. Ini namanya sifat distributif nih. 2-nya dikeluarin tinggal A ditambah B. Ini sama ya. Konsepnya sama. Yang pasti ini konsep awalnya. Oke? Paham? Oke, sip kalau gitu.